Kalau diizinkan. Diizinkan pun tak ada. Allah. Adik tak ada kawan di rumah. Gimana kalau abang carikan teman buat adik? Abang nikah lagi satu. Biar kami berdua bisa ngurus abang, lebih ringan pekerjaan adik. Itu Gimana tuh? Ada foto nggak cerita itu? Enggak ada perempuan mau dimadu saudara. Mana pula ente carikan, tak ada, enggak ada. Reda Al-Qadri. Siap. Lama kita tak berjumpa ya? Lama ya? Semenjak terakhir video kita buat tuh yang soal ente mau nikah kan? Benar. Itu sebelum bulan puasa malah. Udah lepas dah. Sebelum. Oh iya, sebelum bulan puasa, benar. Puasa, jauh sebelum bulan puasa. Itu episode kita terakhir kan? Kita bertemu kan? Berarti sekarang udah nikah nih? Udah ya? Udah nikah dah. Gimana rasanya tuh? Oh, nyesal karena nikah tuh lama kelamaan. Kalau bisa habis bersunat tuh nikah. Kalau tahu nyaman tuh habis begitu bersunat baik langsung nak nikah ya. Karena barangnya barang nyaman. Oh, nyaman saudara. Nggak ada yang bisa melawan. Karena bangun tidur udah ada kopi. Benar. Ada yang ngurus. Terus baju ada yang ngurus, ada yang nyetrika, ada yang nyuci kan. Benar. Terus kalau minta kawin dengan pembantu apa? Nggak, itu apa ibaratnya tuh bukan berarti apa nyuci gitu kan. Tapi kan sekarang kan sudah fleksibel, udah praktis. Mesin cuci ada kan? Tinggal mesin kan, tapi harus dipencet. Oh iya, benar. Harus dijemur. Benar. Cuman kan apa enaknya nikah apa? Ya enaknya ya yang ente rasakan setelah dari masa lajang ke berkeluarga. Kalau kata lagu Roma Irama tu kan, kalau hidup membujang tu kan susah. Yang pertama tidur tak ada yang ngawankan, tidur hanya dengan bantal guling kata dia kan. Kalau ini kan ada yang ngawankan saudara. Iya, dan yang kedua kan ada yang ngurus, yang penting tu ada yang ngurus. Terus ada yang ngawankan tidur, yang ngurus. Pokok apa segala macam tu dah diurus lah. Jadi segala sesuatu di kehidupan kita tu ada yang ngurus lah. Iya. Kalau 3 perkara tu kok mesti cepat tu. Benar. Pertama kalau pokok yang mana pertama yang mana terakhir, pokok salah satu gini. Yang kalau ada jodoh cepat nikah, utang cepat bayar, mati cepat kuburkan. Benar. Nah, kalau termasuk nikah nih, kalau kira-kira belum dapat jodoh, banyak-banyak puasa. Bersabar. Puasa. Banyak-banyak puasa. Karena emang membujang tuh kalau udah sampai masa nikah mesti nikah gitu. Nikah harus. Karena susah memang hidup membujang tuh saudara. Iya, terasa ente ya sekarang. Oh iyalah. Dulu kayak ente bilang enak hidup membujang. Enggak. Ya karena kita bujang. Karena kita belum merasakan berkeluarga. Sekali gitu. itu nyesal tak ada nikah dari mesti awal. Dari dulu. Tapi kan hemat nih dengar nih. Ente waktu itu kan sebenarnya pengen resepsi yang wah gitu kan. Kalau maklum apa namanya Sultan. Ada cuma ring 1. Ring 1 ya. Tapi apa salahnya semua hidup sekali kan buat pesta itu kan. Tidak ada salah. Yang penting duit cukup. Tapi karena Corona. Akhirnya batal. Bukan. Saya dengar-dengar waktu itu sudah menyiapkan sekitar 3 miliar untuk resepsinya. Ini sih sampai ngalahkan Atta Halilintar saudara. Enggak lah. Atta Halilintar itu 5 miliar. Atta Halilintar mau menuhkan GBK. Kalau lebih berarti. Ya emang sih ada rencana, tapi enggak dibesar-besarkan kan. Maksudnya tuh dia sampai 3 miliar tuh enggak pula. Dengar-dengar waktu itu mau cari gedung paling besar di Pontianak. Mau undangan paling ramai, undangan paling wah. Pokoknya royal wedding di Pontianak. Benar gitu. Pejabat daerah semua diundang. Sampai pejabat nasional. Dengar kan konon berteman juga dengan beberapa menteri kabinetnya Pak Jokowi. Siap. Gitu kan. Cuma akhirnya batal ya? Batal tuh ya karena kita mengikuti peraturan protokol kesehatan tadi itu kan. Tidak bisa kita memaksakan diri. Kalau kita memaksakan nanti dibubarkan. Corona berakhir, istri ente berisi. Kaya.
Kalaupun dalam masa rentang hamil muda terus tidak bisa, masih tetap belum bisa melakukan resepsi pernikahan, berarti kan harus nunggu lahir. Udah nggak asik lagi. Udah batal. Udah batal nikah. Bukan batal nikah, batal resepsi. Oh, kira harus dibatalkan semuanya. Oh, enggak lah. Ente selalu membuat barang ni nak kero ya. Ente selalu begitu. Ente ni kalau ibarat presenter anu tu pandai memancing di air yang keruh ente. Kan, nah, cuman kan tapi kan cita-cita semua lelaki tuh biasa itu. Apa tuh? Resepsi. Benar. Tidak, ya mungkin semua orang lah, tidak hanya laki-laki, perempuan. Benar. Tapi kalau pas nikah ente tidak resepsi, terus pengen resepsi lagi, bisa barangkali dengan yang lainnya gitu. Maksudnya? Cari pasangan. Wah, ini tak kena aneh sama ente nih. Ane ini. Oh, enggak kena lah. Enggak kena. Cukup satu ya. Oh gitu. Tapi itu kan boleh dah. Memang boleh. Ya banyak masih sunah-sunah yang lain, saudara. Kan? Dah harus itu diwajibkan. Sunahnya yang dicari benar tu. Oh, ane masih belum masuk ilmu itu tu. Belum. Giliran nak kejar sunnah. Yang bini dua. Yang bini dua. Itu tak anak tak kena benar tu. Kena sunah-sunah yang lain, yang wajib-wajib tak segala bersiwak apa tu kan sunnah. Entar ada dilakukan. Yang susah pula dilakukan dah ke? Tapi ente sebenarnya setuju tak tu? Apa dia? Ente setuju tak sebenarnya sama poligami tu? Ya, kalau berbicara masalah apa pandangan Islam, ya sah-sah saja. Dibolehkan kan? Tapi kalau menurut anak pribadi sih anak kurang. Ini kan masalah karena enggak ada kesempatan dan ente ngomong di depan kamera. Oh, enggak. Anak kan udah dari apa maksudnya tu ada orang hujan ya? Kayaknya hujan. Ada orang nih Bang Iam. Orang tuanya berpoligami, mengikut anaknya. Ada katanya keturunan. Nah, sebenarnya betul enggak tuh keturunan tuh? Bisa kayak gitu. Bisa. Kalau misalnya bapak enggak juga lah. Kalau itu misalnya gen itu enggak nyangkut ke apa ya? Saya rasa enggak masuk akal. Iya, benar. Nah, cuman ada nih. Bapak saya yang 4, masa saya 1. Kalau itu sebenarnya bukan masalah gen keturunan, itu masalah ego. Nggak mau kalah sama bapaknya, dan itu dijadikannya alasan untuk membenarkan apa yang dilakukannya. Benar. Gitu. Nah, cuman kan kalau saya melihat dari keluarga saya ini memang tidak ada yang seperti itu. Ente yang pertama. Oh, tidak bisa, saudara. Nggak ada ibaratnya tu apa story yang tu nggak ada. Nggak ada. Tapi kan yang di atas ada. Ya udah jauh. Nggak ada. Tapi memang ente nggak apa namanya? Ya kalau dapat jangan lah. Kalau dapat jangan. Kalau diizinkan pun ada tak ada. Allah. Nggak ada. Nggak. Bang. Adik nih sepian di rumah nih kalau abang pergi kerja. Abang sekarang sibuk ngurus bisnis cabenya bang, keluar malam ke pasar. Adik nggak ada kawan di rumah. Gimana kalau abang carikan teman buat adik abang nikah lagi satu, biar kami berdua bisa ngurus abang, lebih ringan pekerjaan adik. Gimana tuh? Ada potong nggak cerita itu? Enggak ada perempuan mau dimadu, saudara. Mana pula ente carikan, tak ada. Enggak ada. Ada loh. Enggak ada. Ada, itu yang anggota dewan tuh. Okey, itu di depan frame kamera ya dia ngomong. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam tuh ana berani berpotong jari. Allah, masa? Taruh ada. Adalah dah. Masa enggak ada? Adalah. Dia pengen cari surga dengan jalan yang lebih singkat. Surga yang tak dirindukan. Surga yang tak dirindukan. Tapi ente jebak anak kayak ni ngomong lah. Kita ngomong apa yang bukan maksudnya bukan yang kita alami, tapi orang lain. Tapi gitu. Secara anak pribadi sih ndak lah. Anak masih okey lah dengan apa? Ya terserah orang. Persepsinya berbeza-beza, mau 9 ke, mau 10, mau 4 ke kan. Kalau anak sih belum lah. Tak ada. Dan bisa dipastikan tak ada lah. Boleh. Tapi kan manusia ni kan baru, saudara. Manusia ni kan berubah-ubah. Tak ada. Kalau untuk saat ini, seterusnya saat pun tak ada. Ini
Mana tahu kita ke depan rupanya lawar kayaknya tuh. Wah, kan gitu kan. Apa namanya? Pokoknya menarik lah gitu. Iya. Kalau enggak kan enggak kayak gitu, enggak banyak apa tuh yang terjadi. Pasti maksudnya, ya hal ini banyak terjadi gitu. Pasti rata-rata orang yang baru nikah kayak ente nih, itu memang rata-rata idealis dengan hal ini, enggak mau Mas Yano. Tapi nanti idealis, benar. Ya karena merasa nyaman merasa nyaman kan. Untuk apa katanya kalau lebih dari satu lebih nyaman loh. Itu Anda belum dapat tuh ilmu itu saudara. Kalau dapat Anda kalau lebih dari satu itu nyaman. belum Anda dapat. Ini bukan rasis ya, tapi orang Arab kan banyak tuh yang maksudnya yang apa namanya punya istri lebih dari satu. Iya. Kebanyakan. Banyak ya? Kebanyakan. Nggak cuma orang Arab sih. Orang Melayu, Cina sama semua ya. Cuman ya pribadi masing-masing. Itu lebih ke pribadi masing-masing lah. Tapi kalau Anda sih belum lah. Udahlah, usah bahas itu kita nih. Ini kita bahas keseharian. Emang kita mau bahas hal-hal itu apa nama RUU HIP. Alah, sudah ramai yang bahasnya. Sudah ramai. Pas kita bahas tentang yang gini-gini. Kan? Tapi betul, nikah itu memang nikmat. Ya. Nikmat tiada tara. Kalau orang ngomong apa ternyata enak, memang benar. Ana lah yang mengalaminya sendiri. Memang mau lagi lah itu tuh. Kan? Pasti kan kalau orang bilang nikmat, iya mau lagi. Tapi enggak harus begitu nikmat nikah enggak begitu saudara. Jadi gimana maksudnya? Enggak harus begitu kan enggak mungkin. Jadi lalu ente ngomongnya begitu lah, begitu nikmat harus mau nikmat kan? Itulah kata tadi kan, nikmat. Tambah lagi, tambah lagi. Berarti kan nikmatnya nikmat. Bersyukurlah engkau maka akan ditambah nikmatnya. Iya benar. Tapi kalau ini nikmat nambah, enggak nikmat tuh saudara. Jadi kalau ente bersyukur dengan istri satu, maka akan ditambah nikmatnya. Benar. Itu kalau mengartikan firman itu begitu, enggak harus begitu mengartikannya. Ini kan ilmu. Tidak, yang ditambahkan nikmatnya bukan istrinya. Nah, benar. Anak kan ngomongnya ke situ tadi. Anak bilang tambah nikmatnya. Tapi apabila bersyukur maka akan ditambah lagi. Nikmatnya. Bukan nikahnya bukan istri. Jangan ente pengen nih. Nah. Ini ditonton orang ramai ini saudara. Berarti kalau enggak ditonton orang ramai ente jawabnya pengen? Apa? Berarti kalau enggak ditonton orang ramai ente mau jawabnya pengen? Enggak, Kak. Nah, apa ya? Dia maksudnya jangan sampai dilihat ngomong dia tuh harus betul. Kita ngomongnya betul kan? Tinggal tergantung ente ya gitu. Iya, pribadi masing-masing. Kalau Ana sih tada. Jadi sekarang sibuk usahanya apa nih? Iya, berdagang. Berdagang itu ya? Berdagang. Apa tuh? Iya, kalau kata Nabi itu kan berdagang kan? Hanya berdagang tuh lebih ibaratnya bekerja yang lebih bagus berdagang kan dibanding yang lain kan? Karena Nabi berdagang. Saya berdagang cabai. Oh, ente lagi berdagang cabai nih? Lagi berdagang cabai. Pantas agak pedas duit ente nih rasanya. Susah mau menikmati ya? Berdagang cabai lalu duitnya pula pedas. Enggak ikut ya? Enggak ikut. Dia enggak ikut pedas ya? Enggak ikut pedas. Cuma tangannya emang pedas. Oh iya. Berdagang cabai. Tapi kan agi suasana ekonomi merosot segala macam corona nih kan. Saya lihat berdagang cabai ini enggak begitu berpengaruh. Karena cabai itu kan dikonsumsi orang
Itu jadi kebutuhan pokok lah. Kebutuhan pokok. Karena orang makan apa pun pengennya yang 11 kebutuhan pokok itu termasuk cabai. Dan cabai ini pun susah didapat sekarang. Iya kok, 11 kebutuhan. Oh, bukan 9 ya? Bukan 9, sekarang 11. Oh, gitu. 11 kebutuhan pokok dah sekarang. Salah satunya cabai. Oh. Karena kalau tak pedas tak enak ya? Tak ada enak. Kan karena memang orang Indonesia kan memang pedas. Itulah, tapi enggak harus bumbu-bumbu makanan tuh sama dengan bumbu-bumbu kehidupan. Harus ada pedasnya. Ya. Harus ada pedasnya, harus ada tantangannya, men. Benar. Sekarang kok ente cuma nikmat gitu ya berkeluarga. Tak ada tantangan. Tak ada tantangannya. Tak usahlah tantangan yang itu. Tantangan yang lain ya. Kalau tantangan yang ente maksud dan ini tak sanggup ana. Biarlah tantangan yang biasa-biasa ya. Jadi bersyukur ya sekarang bersyukur. Ya. Sudah berkeluarga, jadi, bisnis jalan. Jadi ana tak ada kena olok gitu kawan. Kalau dulu kan kena olok. Termasuk ente. Ana nanyakan posisi. Malam minggu janganlah ente tanya posisi. Ana dengan istri Ana dengan masa malam minggu nanya gitu yang udah berkeluarga, yang udah punya anak istri. Jadi tersentak ke hati Ana tuh. Akhirnya ente nikah. Itulah motivasi. Jadi sebenarnya ente nikah gara-gara supaya ente hendak diolok orang. Itu salah satunya. Tapi bukan itu yang utama, karena ada jodoh kan. Wah, saya kira gitu hanya sekedar pelarian ya. Oh, enggak. Ya kata orang tuh sambil nyelam sambil minum air. Sambil nyelam sambil nangkap ikan. Oh gitu. Jadi kan biar ndak pas ketemu jodoh kan, ya udah langsung. Bukan hanya sekedar pengen itu. Pengen pas lagi corona kan. Jadi agak hemat ya. Jadi agak hemat, paket hemat lah. Paket hemat. Paket hemat nikah corona. Kalau berlanjut corona nih, udah. Makin banyak orang hemat nikah nih. Makin banyak gengsi resepsi yang terbunuh. Benar. Dan wedding organizer yang terbunuh. Kasihan loh make up artnya. Oh, enggak ya kan? Padahal Ana udah itu semua udah booking ya semua. Udah booking semua. Tapi ya. Nah, kalau gimana kalau misalnya seandainya berlanjut ya bisa jadi enggak jadi kan. Nah, kemarin kan kalau gitu baca peraturan pemerintah daerah gitu kan masih melarang. Masih melarang karena Kalimantan Barat zona kuning. Oke lah, sip lah, thank you dak. Siap. Udah ngobrol-ngobrol, dengar-dengar ada aktivitas lanjutan. Tapi jangan nggak nak didengar benar semua omongan kita. Iya, yang mana baik kan diambil. Yang mana baik diambil. Yang selebihnya tuh hanya bercanda, bersenda gurau. Selalu mengklarifikasi seperti itu. Iyalah, isi dunia ini kan hanya senda gurau. Orang yang mau poligami biarkan poligami. Iya, itu pribadi masing-masing. Ya. Siapa tahu hari ini ente bilang enggak, ternyata besoknya iya. Atau secara diam-diam ente sudah menjalin, kan kita tidak tahu. Oh, itu bisa perang sabil loh saudara. Oke, thank you dah ya. Sampai jumpa nanti. Tapi sebelum ini terakhir sebelum ente ngajak Ana ini, Ana ada telepon bini Ana. Kalau Ana yang ngomong tuh usah diambil asih. Itu gua ngawal dia tuh. Udah ada konfirmasi dulu dah. Biar viral ya. Biar viral ya. Kalau itu ambil asih, acau lah ubat kayak gitu kata Ana. Ada ini benar-benar loh. Udah ada telepon dulu. Dah ada tahu dah ni. Tetap kena pancing kan tadi. Udah biar Pak akhirnya aku sih masuk aja jangan ditekan ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.